Licik ini licik. Bahkan mereka mengatakan seakan-akan orang-orang pribumi adalah seakan-akan orang-orang pribumi seakan-akan jongos mereka, budak-budak mereka, pelayan-pelayan mereka. Apa ada dunia Rasul yang sombongnya seperti itu? Apa ada anak cucunya baginda Rasul yang akhlaknya seperti itu? Senang dilayani, senang dihormati, senang dicium tangannya, senang dipilihkan yang terbaik, senang dibisaloi. Apa ada? Wabil mu'minin. Orang yang paling rugi sak dunia itu orang yang lengah hari ini lengah. Kamu jangan kebanyakan, jangan keduren cita-cita hari besok. Hari besok itu hari yang semu. Mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Besok saya akan puasa, belum tentu besok kamu puasa. Besok saya akan baca Quran, belum tentu kamu besok baca Quran. Hari yang benar-benar hari ini, jangan ketipu. Makanya sebagian ulama mengatakan hari itu yang asli ada 3, bukan ada 7, ada 3. Hari ini, hari besok, hari kemarin. Hari kemarin ini hari basi, wis keliwat ya, mbok iling-iling. Tinggal menerima sampai di mana kita berjuang untuk hari kemarin. Saat ini kita petik. Kalau hari yang akan datang hari basi, mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi. Hari yang benar-benar hari itu hari ini. Makanya Sayyidina Ali mengatakan hari yang paling mulia ya hari ini. Di mana hari ini engkau ingat kepada Allah. Di mana hari ini engkau selalu menuju kepada Allah. Di mana hari ini engkau beraktivitas yang terbaik untuk akhirat. Harus bergegas. Jangan tengok kiri, tengok kanan. Jangan mikir yang gak penting. Jangan melakukan aktivitas yang gak penting. Yang cerdas. Jangan dibodohi. Paham? Yang alim. Jangan mau dibodohi. Dibodohi contohnya kayak ini. Para alim, para habaib, para bapak, para ibu ini dibodohi. Di rumah samu di Kanjeng Nabi Habib tok ngono. Ada Sayyid kan? Ada Sarif kan? Kenapa enggak disebut? Dibodohi. Yang cerdas. Kita orang ini justru di Pulau Jawa di Indonesia ini banyak duriai Kanjeng Nabi. Cuma beliau berketurunan dari ayah kakek-kakek kita yang tidak pernah mengandalkan nasab, yang tidak pernah memamerkan nasab, yang tidak pernah gitu. Sayang disayang, kita dibodohi. Kita orang dibodohi. Makanya kamu itu jangan mudah dibodohi. Tak ilekno saja. Yang kami muliakan para kiai, para ulama, para habaib. Kok gak para sayyid, para syarif, kok ditinggal? Di rumah samu sayyid gak ono. Sayyid Muhammad Al-Maliki. Di rumah samu syarif gak ono. Syarif Hidayatullah. Kenapa ditinggal?
oleng kan, monopoli. Kata-kata para habaib monopoli. Kamu itu. Justru kalau kita ngomong para sayyid, para syarif, artinya menyebut duriah Rasul yang ada di bumi pertiwi ini. Kalau kamu ngomong ini para habaib, itu artinya kamu mengunggul-unggulkan Utsman bin Yahya. Utsman bin Yahya itu Jawa Belanda. Utsman bin Yahya itu yang pernah berfatwa, melawan Belanda bagian daripada Bohol. Haram hukumnya melawan Belanda karena Belanda itu adalah pemerintah yang sah. Pada akhirnya ulama-ulama di Cilegon dibunuh, puluhan ratusan ulama dibunuh, bahkan ada Mursyid Thariqah yang digantung. Iku kelakuan Utsman bin Yahya. Siapa Utsman bin Yahya? Kakek moyangnya para habaib. Paham? Paham. Jangan mau dibohongin. Jangan mau dibohongin. Yang pinter, yang alim. Yang pinter, yang alim, yang cerdas. Jangan mau dibohongin. Belajar yang pinter, yang serius. Menggembar-gemburkan sholawat. Lalu rakyat pribumi hanya bisa jogetan-jogetan, hanya sholawat-sholawat doang. Ceramah-ceramah agama, hukum halal haram dinafikan. Sedikit-sedikit maulid Nabi, sedikit-sedikit maulid Nabi, sedikit-sedikit qasidahan nyampe pribumi. Dibodohin dengan bahasa-bahasa yang semacam ini. Lalu kamu dibohongin dengan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita jubahnya apa keluar dalam, pakai tongkat, tasbih yang besar, penuh dengan gaya, lalu bercerita-cerita khurafat, cerita-cerita bohong, cerita-cerita palsu. Mereka mengatakan si fulan tidak sholat karena sholatnya sudah ada di sana. Kapan Rasulullah ngomong gitu? Kelihatannya tidak sholat, tapi di masjid-masjid sana mereka sholat. Kapan Rasulullah mengatakan seperti itu? Paham? Dengerin ini. Kamu itu jangan dibohongin. Mereka menyampaikan bahwa Yaman jauh lebih utama daripada Indonesia. Di Yaman bermunculan ribuan jutaan para auliyaillah. Kamu jangan mau dibohongin. Wong rakyat Yaman sama Indonesia yang banyak orang Indonesia. Orang Islam yang ada di Indonesia jauh lebih utama daripada di Yaman. Bagaimana bisa dikatakan lebih banyak di Yaman? Jangan mau dibohongin. Licik mereka itu. Paham? Menyisir habis mencintai Wali Songo, menyisir habis mencintai kakek moyang kita dengan menyodorkan ila hadrati Habib Ahmad Al-Mudar, wa ila summa ila hadrati Habib Abdullah Al-Haddad, summa ila hadrati Habib Ali bin Al-Habsi, summa ila hadrati Habib Ali Al-Idrus, summa ila hadrati Habib Ahmad Al-Habib, summa ila hadrati. Nenek moyang kita disingkirkan semua. Carikan satu hadis yang menyodorkan semacam itu, atau mungkin ayat Quran. Bukankah Allah berfirman? Dan juga perkataan-perkataan Rasulullah banyaklah. Uskurli wali walidayk. Uskur, bersyukurlah kamu li kepada aku, wali walidayk, dan kepada kedua orang tuamu. Siapa kedua orang tuamu? Leluhur kita, kakek-kakek kita. Lu kok kakek-kakekmu gak disebut menengahin?
Leluhur-leluhurmu tidak disebut, kenapa kamu diam? Dibohongin kamu. Melek. Paham gak? Paham maksud saya? Melek. Kamu itu yang melek. Jangan mau dibohongin. Jangan mau dibohongin. Leluhur-leluhur kita nggak disebut. Padahal yang diperintahkan oleh Allah dan juga baginda Rasul, bersyukurlah kamu semua kepadaku Allah, wali walidak, dan kedua orang tuamu. Arti daripada kedua orang tuamu adalah leluhur. Leluhur kita tidak disebut. Paham? Yang cerdas, jangan gak cerdas, yang alim. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong mengataskan namaku, man kadzdzaba alayya, berbohong, alayya disandarkan kepada aku, kata Rasul, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka tempat yang paling layak untuk mereka adalah an-nar, neraka. Dengan berbohong menyandarkan nasab silsilah kepada baginda Rasul, padahal silsilahnya tidak nyambung ke Rasulullah. Tidak ada satupun ulama, tidak ada satupun manuskrip, tidak ada satupun kitab yang mengatakan Ubaidillah adalah putranya Sayyid Ahmad. Tidak ada. Yang ada adalah Sayyid Ahmad punya anak cuma 3, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan Ubaidillah adalah putranya Sayyid Ahmad. Tidak ada. Bagaimana mungkin Sayyid Ahmad memberi nama anaknya dengan nama Ubaidillah, padahal Ubaidillah adalah gembong otak pembunuh dunia Rasul pada zaman Karbala. Bagaimana? Kanjeng Nabi punya paman yang seperti itu, Abu Jahal, Abu Lahab saja. Rasulullah dan anak cucunya nggak ada yang memberi nama anak-anak mereka dengan sebutan Abu Jahal, Abu Lahab. Apalagi ini Ubaidillah adalah gembong pembunuh dunia Rasul. Masuk akal nggak Sayyid Ahmad memberi nama anaknya dengan Ubaidillah? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal, kenapa kamu percaya? Kenapa kamu tidak berani untuk mengucapkan latarmu? Jangan mudah dibohongi. Licik mereka merubah semuanya seakan-akan Indonesia, Jawa milik Tarim. Merubah semuanya. Bagaimana tidak merubah semuanya? Mereka pernah memalsukan Ka'bah zaman Abraha. Makanya jangan heran apabila mereka memalsukan makam-makam. Jangan heran apabila mereka memalsukan kata-kata Jawa, Indonesia, bintu Tarim, Indonesia, Jawa, milik Tarim. Licik ini licik. Bahkan mereka mengatakan seakan-akan orang-orang pribumi adalah seakan-akan orang-orang pribumi seakan-akan jongos mereka, budak-budak mereka, pelayan-pelayan mereka. Apa ada dunia Rasul yang sombongnya seperti itu? Apa ada anak cucunya baginda Rasul yang akhlaknya seperti itu? Senang dilayani, senang dihormati, senang dicium tangannya, senang dipilihkan yang terbaik, senang dibisaloi. Apa ada? Wa bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah terhadap orang mukmin raufur rahim, dermawan dan sayang kepada umat. Bagaimana mereka bisa dikatakan sayang kepada umat? Umat hanya dibuat batu loncatan, umat hanya dibuat makanan-makanan empuk. Di mana akal kita? Hei, jangan mau dibohongin, jangan mau dilicikin dengan bahasa-bahasa mereka. Mengkultuskan sebuah keilmuan yang menjadikan kita lupa segala-galanya.
lupa dengan para ulama, lupa dengan leluhur-leluhur kita. Justru yang dikeblet adalah mereka. Semoga saja kita ini terbangun dari tidur kita. Semoga saja kita terbangun dari ngantuk kita. Paham, saat ini yang sangat-sangat membahayakan adalah para habaib yang memasukkan makam, yang memasukkan sejarah, yang memasukkan keilmuan-keilmuan, yang memasukkan cerita-cerita bohong, yang memasukkan sebuah cinta kultus-kultus buta, yang menjadikan rakyat Indonesia lupa dengan nenek moyang kita, lupa dengan leluhur-leluhur kita, tapi diarahkan ke sana semua. Semoga saja kita semua sadar. Amin, amin.